Pada video keempat ini kita lanjutkan lagi untuk mengolah total daya instan pada beban di rangkaian 3 fasa yang seimbang. Nah, bagaimana cara mengolah persamaan terakhir ini yang kita dapatkan terakhir di video ketiga sebelumnya? P sama dengan VPIP tegangan P kali arus P dikali 3 cos theta tambah cos 2 omega T minus theta ditambah cos 2 omega T minus theta minus 240 derajat ditambah cos 2 omega T minus theta tambah 240 derajat. Kita akan manipulasi matematika dari persamaan total daya instan dalam beban 3 fasa seimbang ini dengan cara mengintroduce simbol baru, yaitu simbol alfa. Jadi di sini 2 omega T minus theta kita jadikan alfa agar lebih sederhana bisa kita mainkan persamaan ini. Bagaimana cara masukkannya dalam daya instan total daya instan atau total power instan tersebut? Kita masukkan alfa menjadi P sama dengan tegangan P dikali arus P dikali 3 cos theta ditambah cos alfa. Nah, jadi tadi jadi alfa ya, omega T minus theta jadi alfa ditambah cos alfa minus 240 derajat ditambah cos alfa tambah 240 derajat. Nah, di sini kemudian kita masukkan lagi trigonometri lagi. Kali ini trigonometri yang kita pakai adalah untuk penjumlahan kosinus ya, penjumlahan di dalam kosinus. Ya, cos A tambah B sama dengan kosinus A dikali kosinus B dikurang sinus A dikali sinus B. Dan cos A minus B sama dengan kosinus A dikali kosinus B ditambah sin A dikali sin B. Ini kita gunakan trigonometri ini ke dalam persamaan ini yang sudah kita sederhanakan dengan alfa. Di sini kita mempunyai 2 kosinus alfa minus 240 derajat dan kosinus alfa ditambah 240 derajat, sehingga ya kita masukkan trigonometri ini cos A tambah B dan cos A minus B, kita akan mendapatkan total powernya, total daya instan dalam beban 3 fasa yang seimbang ini adalah P sama dengan VP tegangan P dikali arus P ya. Nah, dikali dengan 3 cos theta ditambah cos alfa. Nah, ini kita uraikan ditambah cos alfa kali cos 240 derajat ditambah sin alfa dikali sin 240 derajat. Kemudian juga yang berikutnya tambah lagi cos alfa dikali cos 240 derajat dikurang sin alfa dikali sin 240 derajat. Di sini sin alfa sin 240 derajat itu ada 2 tandanya, plus dan minus, sehingga bisa kita hilangkan menjadi 0 ya. Nah, karena dia saling berlawanan bisa kita hilangkan sehingga dia menjadi lebih sederhana lagi. Persamaannya menjadi P sama dengan VPIP dikali 3 cos theta ditambah cos alfa ditambah 2 cos alfa dikali cos 240 derajat. Dan cos 240 derajat ini ada di kuadran ketiga ya. Di kuadran ketiga berarti dia karena dia cos sumbu X, kuadran ketiga X itu sumbu X nya adalah minus. Nah, minus berarti 240 derajat itu adalah minus berapa? Ini dari 280 derajat dikurang 180 berarti cos 60 derajat ya. Cos 60 itu setengah, tapi karena dia di kuadran ketiga berarti nilai X nya itu minus kan, berarti minus setengah.
Kita masukkan P sama dengan VP dikali IP, tegangan P dikali arus P, dikali 3 cos theta ditambah cos alfa ditambah 2 cos alfa dikali minus tengah. Nah, minus tengah ini bisa dikali dengan 2, menjadi minus cos alfa. Nah, jadinya P sama dengan tegangan P dikali arus P dikali 3 cos theta ditambah cos alfa minus cos alfa. Cos alfa minus cos alfa ini bisa dihilangkan menjadi 0. Jadi persamaan total daya instan dalam beban rangkaian 3 fasa seimbang ini menjadi sederhana sekali, yaitu 3 dikali tegangan P dikali arus P dikali cos theta. Nah, cos theta ini dari beban tadi ya, dari beban atau load yang sudutnya theta, dari ZY ya. ZY yaitu Z dengan sudut theta, sehingga sehingga akibatnya adalah komponen alfanya hilang, dan dalam komponen alfa itu ada komponen omega T ya. Nah, tadi kita lihat di sini ya. Nah, di sini alfa itu adalah omega T minus theta. Berarti alfa ini ada komponen waktu ya, berubah terhadap waktu. Ternyata alfa ini hilang. Ya. Alfa ini hilang sehingga menghasilkan cos theta saja, 3 dikali tegangan P dikali arus P dikali cos theta saja yang dari beban, dan tegangan waktunya hilang. Oleh karena itu total daya tersebut, total daya instan ini artinya apa? Artinya yaitu konstan ya, karena tidak punya komponen waktu lagi. Ya, P sama dengan 3 kali tegangan P kali arus P kali cos theta itu, maka total daya instan ya, atau daya instan total pada beban sistem 3 fasa ini ya, in a balanced 3-phase system, sistem 3 fasa yang seimbang ini adalah konstan ya. Konstan, dia tetap tidak berubah terhadap waktu ya, karena komponen waktunya sudah hilang. Nah, dia tidak berubah ya dengan waktu karena tidak ada komponen waktu dalam formula, ada hilang omega T-nya. Nah, kenapa seperti itu? Apa sih pentingnya? Ya, kita lihat dulu sebelumnya tegangannya, tegangan tiap fasa, tegangan instan tiap fasa itu ada komponen waktunya, juga arus juga ada komponen waktunya. Jadi mereka ini tidak konstan atau berubah terhadap waktu. There is a time komponen dalam formula, tidak konstan. Jadi tegangan tiap fasa dan arus tiap fasa itu ada komponen waktu, berarti dia tuh tidak konstan atau berubah terhadap waktu. Sedangkan yang daya tadi itu, daya total instan dalam load itu dia konstan, tidak ada komponen waktu ya. Jadi konstan atau tidak berubah terhadap waktu, atau independent of time ya, bebas dari waktu. Nah, sifat ini benar ya, atau berlaku untuk keduanya ya. Koneksi bebannya itu Y connected atau delta connected. Dan juga yang paling penting lagi, satu alasan penting untuk menggunakan sistem 3 fasa ini, apalagi yang seimbang ini, apa? Penting karena konstan dan tidak berubah terhadap waktu, penting untuk membangkitkan daya dan juga untuk mendistribusikan daya. Maka dipakailah sistem 3 fasa ini selama ini untuk pembangkitan daya dan juga distribusi daya, karena dia konstan dan tidak berubah terhadap waktu. Total daya instannya atau daya instan total di dalam beban yang terkoneksi secara Y ya, konfigurasi Y maupun delta. Jadi ini salah satu alasannya kenapa kita menggunakan rangkaian 3 fasa. Oke, terima kasih. Thank you. Arigatou gozaimasu. Syukron. Nuhun. Dankeschön.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa semua?